Itu kalau kita belajar membaca dari kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali itu memberikan 5 ciri-ciri orang yang hendaknya kamu jadikan teman, jadikan sahabat. Orang yang cerdas, yang dengan kecerdasannya bisa memahamkan dan memberitahukan kepada kita ilmu-ilmu yang harus kita ketahui. Manfaat kita berteman dengan dia. Kalaupun kita tidak belajar, kita akan mendapatkan pendidikan secara ucapan atau perbuatan. Karena orang cerdas tidak akan berkata, tidak akan berbuat kecuali setelah dipikirkan. Yang kedua, orang yang saleh, orang yang dekat dengan kebaikan, orang yang dekat dengan ketaatan, orang yang rajin melakukan ibadah, sholat kah, puasa kah, zikir dan yang lain sebagainya. Bukan orang yang ahli maksiat, bukan orang yang ahli mungkar, bukan orang yang asyik dengan kelalaian. Yang ketiga, orang yang memiliki akhlak yang baik, memiliki adab, sopan santun, tata krama kepada orang yang lebih dewasa, kepada yang sebaya ataupun yang di bawahnya usianya. Karena akhlak ini bukan yang muda ke yang tua, tapi juga yang tua kepada yang muda. Itu akhlak. Seperti yang tadi diceritakan, bagaimana Nabi digeret, ditarik keliling. Loh, kalau melihat ini budak, sedangkan ini Nabi. Kalaupun bukan Nabi, misalnya ini majikannya, ini tuannya, ini digandeng, dikeliling, muter-muter gelem. Itu termasuk daripada akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah yang kita bela ini orang yang berakhlak mulia, orang yang berakhlak baik. Lalu orang yang tidak menggebuh, tidak sangat mengharap dunia. Ini orang yang tidak begitu respon dengan dunia. Responnya akhirat. Kalau urusan akhirat maju dia, cepat. Tapi kalau urusan dunia itu lelet, nyantai, tidak seperti kalau diajak ngaji. Oh ngaji, siap-siap langsung, nanti mikir. Diajak sholat, nah nih berangkat. Diajak yasinan, diajak cepat. Tapi kalau diajak untuk urusan-urusan dunia, bukan kemaksiatan, wah nyantai, mikir. Kalau mau diajak ini itu, tidak langsung, tidak langsung. Kemudian yang kelima, orang yang jujur. Yang kelima adalah orang yang jujur. Jadikanlah teman itu orang yang jujur, bukan tukang bohong, bukan tukang tipu. Nah, kalau kita berteman dengan tukang tipu, ya setiap hari kita dibohongi sama dia. Dan kalau kita dibohongi sama dia ini nggak sadar, karena apa? Kita anggap dia adalah teman, kan enggak? Tapi 5 ini. Ini 5 ciri-ciri orang yang perlu kita jadikan teman dan sahabat. Lah kalau adabnya ada 12 yang harus kita jalankan. Ini kalau kita bahas satu persatu panjang. Dan itu disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an mana-mana? Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Katanya Allah, teman satu di antara yang lain nanti di hari kiamat itu adalah musuh. Musuh.
kecuali pertemanan persahabatan yang dijalin karena takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takwa ini nggak menjadi musuh, malah saling tolong, saling bantu. Tapi kalau persahabatan yang tidak didasari dengan takwa, dengan ketaatan, malah sebaliknya didasari dengan kemaksiatan dan kemungkaran, saling menjerumuskan, saling menuntut, saling menjatuhkan. Tapi kalau yang bertakwa enggak, saling tolong, saling bantu. Lah umumnya orang itu kalau sudah dekat dengan orang, menjadi sahabat, menjadi teman, ini kadang lalai dengan yang lainnya, lupa dari yang lainnya. Contoh nih, mendapatkan sesuatu yang diingat temannya. Nggak mungkin orang yang bukan temannya yang diingat. Yang diingat mesti temannya. Lah Allah mengingatkan kepada Nabi Daud, ingatkan kepada mereka, sampaikan kepada mereka untuk tidak lebih memikirkan mereka, yakni memikirkan hanya Allah. Apapun yang ada di dalam benaknya, mereka harus ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Fa inni mu'nisuhum bidzikri. Katanya Allah, aku memberikan ketenangan untuk mereka dengan mengingat aku. Wa muhadithum biunsi. Aku akan menjadi teman berbicaranya. Wa kashiful hijab fima baini wa bainahum yanzuruna ila azamati. Allah akan angkat hijab penutup sehingga mereka bisa melihat ke hakikat keagunganku. Orang yang sudah dekat dengan Allah, orang yang sudah rajin istiqomah di dalam menjalankan ibadah dan ketaatan, tidak ada yang membuat dia sedih kecuali ketika kurang dari zikir, kecuali ketika kurang bermunajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab mereka sudah melihat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala karena sudah dibuka sama Allah. Sudah dibuka sama Allah hijabnya, penutupnya, pintunya sudah dibuka sama Allah. Sehingga mereka sudah tahu. Sehingga yang membuat mereka sedih kalau kurang daripada zikir, atau ketika mereka lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang membuat mereka sedih. Lah kesedihan itu akan hilang dari mereka ketika mereka berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala.